hapuskan dulu. Kemudian saya share lagi. Nanti kalau yang enggak itu bisa ya. Oke anak-anak, saya lanjutkan ya. Jadi untuk tes pen itu seperti ini ya, digunakan untuk alat uji ya. Apakah nanti di sini ada tegangannya atau tidak, itu tes pen ya. Salva ada tes pen Salva di rumah? Ada, Pak. Bisa menggunakan? Takut? Tidak. Takut nggak? Takut? Takut. Ya kalau takut ya hati-hati. Nanti yang disentuh yang atasnya ya. Yang disentuh yang atasnya tadi ya. Jadi kalau dicopke itu nanti akan menyala. Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada voltmeter anak-anak. Ada voltmeter ya, ada voltmeter. Ya, ada voltmeter. Nih. Sebentar. Ya. Ada voltmeter. Nah, voltmeter ini tujuannya untuk menghitung arus, mengukur arus ya. Digunakan untuk mengukur arus, memeriksa arus listrik dan memastikan sirkuit itu menyala ya. Jadi kalau saya ulangi tadi, nah, di sini. Nah, ini digunakan untuk digunakan untuk mengatur. Jadi ketika itu untuk mengukur baterai ya, untuk mengukur baterai ada 4 baterai di situ. Nah, ketika digunakan disambungkan ya, dia akan ada gerakannya. Jadi apa namanya, itunya bergerak ya, apa itu jarumnya itu bergerak. Jadi saya ulangi, kalau seperti ini, nah, kalau kebalik itu kebalik, main plusnya kebalik. Jadi itu anak jarumnya kebalik. Jadi ketika disentuhkan dengan apa namanya, baterai, jarumnya akan kebalik. Itu fungsinya namanya voltmeter, yaitu untuk mengukur tegangan ya. Nah, jadi untuk mengukur tegangan. Jadi kalau ketika klik, nah dia akan, jarumnya akan bergeser. Nah, itu fungsinya voltmeter. Jadi digunakan untuk memeriksa arus listrik ya, memeriksa arus listrik. Itu fungsinya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah voltmeter ada yang namanya ini wear clamp. Wear clamp itu tujuannya adalah untuk memotong kabel ya, memotong kabel. Tujuannya untuk memotong kabel. Saya ulangi, kalau wear clamp itu tujuannya adalah untuk memotong kabel. Nah, memotong kabel itu namanya wear clamp, memotong kabel. Atau juga bisa sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengupas ya. Untuk mengupas juga bisa. Mengupas juga bisa. Jadi itu namanya wear clamp. Nanti akan saya ulang ya dari awal lagi, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini ada wear stripe. Wear stripe. Fungsinya ini untuk mengupas saja. Kalau ini fungsinya untuk mengupas saja. Saya ulangi, fungsi dari ini adalah untuk mengupas saja ya. Untuk mengupas. Untuk mengupas ya. Itu dikupas. Kabelnya itu dikupas. Nah, jadi kalau wear stripe itu hilang, menghilangkan, itu untuk mengupas. Jadi peralatan listrik seperti ini digunakan untuk mengupas kabel. Kabelnya akan terkupas di sana. Ya, kabelnya akan terkupas. Itu wear stripes. Jadi fungsi dari alat ini adalah untuk mengupas. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, kemudian ada obeng. Obeng ini adalah obeng minus. Digunakan untuk membuka atau memasang mengendorkan skrup, tetapi yang bagian ujungnya pipih. Ya, ini ujungnya pipih. Saya yakin di rumah juga punya ya, ada yang punya. Tapi mungkin satu yang kecil atau yang besar. Mirip kalau taspen tadi juga ujungnya pipih. Jadi ini adalah digunakan untuk ya mengendorkan sama mengencangkan baut, tetapi yang bautnya itu adalah obeng ujungnya pipih, tidak ujungnya bintang ya. Oke, seperti itu ya.
Lanjutkan. Kemudian ada dry min, tentunya juga ada dry plus. Nah ini obeng plus. Jadi digunakan untuk sama mengencangkan dan mengundurkan juga. Tetapi yang berbentuk ujungnya adalah ujung yang berbentuk min atau plus. Itu. Saya kira juga paham ya, anak-anak ya. Oke, baik. Nah, ini saya ulang dari awal ya anak-anak. Saya ulang dari awal. Saya ulang dari awal. Saya ulang dari awal. Saya ulang dari awal biar yang baru masuk juga paham. Nanti yang tidak bisa ikut, yang penting mengerjakan tugas, kemudian nanti bisa melihat di video saya ya. Saya lengkap di sana. Intinya pakai tugas sama absensi ya. Meskipun ada yang izin dan sebagainya, itu kalau mau misalnya masuk nggak bisa, yang penting absen dulu, intinya karena saya mengacunya pada absensi yang kalian tadi lakukan. Itu acuan saya adalah absensi itu, kemudian baru tugas ya. Untuk yang mengikuti video ini saya kira juga nanti akan tambahan saja karena sudah selalu saya rekam. Baik anak-anak, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita akan berbicara mengenai ini tes pen. Nah ini tes pennya ya. Ketika dicolokkan yang golongan listrik dia akan menyala, kita akan menyala, akan menyala. Ini akan menyala. Nah, itu seperti itu. Satu lubang menyala, lubang satunya pasti nggak akan menyala. Jadi yang menyala hanya satu lubang saja. Satu lubang saja yang menyala. Ini kan ada dua lubang. Ya, ini yang menyala. Kalau ini dipindah ke lubang yang lain, pasti tidak akan menyala. Karena apa namanya kayak listrik itu ada minus dan positif dan negatif. Yang nyala tadi adalah yang arus positif, yang tidak nyala berarti arus negatif. Baik, lanjut. Kemudian ada voltmeter. Nah, voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan baterai. Nah, kalau kebalik arahnya kebalik berarti dia kebalik arahnya. Nah, kemudian dibalik, ketika dibalik kabelnya dibalik, ya kabelnya dibalik tadi kebalik ya kabelnya. Ini kalau kebalik pasti arah jarumnya ini pasti pas ya. Nah, pasti bisa masuk juga ini. Nah, ini langsung ke kanan ya. Itu untuk mengukur tegangan. Itu namanya voltmeter. Kemudian wire clamps. Ya, namanya wire clamp itu digunakan untuk memotong. Kalau tadi ada yang untuk mengupas, kalau clamp ya clamp itu memotong. Jadi saya ulangi, kalau clamp itu digunakan untuk memotong kabel. Nah, untuk memotong kabel seperti itu anak-anak ya. Nah, itu untuk memotong kabel. Nah, untuk memotong kabel. Iya. Nah, lanjut, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya wire strip, ya wire strip. Nah, kalau yang tadi clamp untuk memotong, kalau strip hanya untuk mengelupas, ya, untuk mengelupas. Tujuan fungsi utamanya adalah untuk mengelupas. Kalau memotong bisa nggak? Ah, bisa. Yang di sini itu sebenarnya untuk memotong, tetapi ini wire strip ini digunakan untuk mengelupas. Tujuan utama atau fungsi utama adalah mengelupas kabel. Jadi mengelupas kabel ranggo, ini alatnya namanya wire strip. Gitu anak-anak. Nah, ini alatnya seperti itu. Baik. Ya, paham ya. Saya lanjutkan. Slide-nya cuma sedikit saja. Kemudian ada obeng nih ya. Obeng itu adalah obeng yang digunakan untuk mengencangkan baut atau mengendorkan baut. Tetapi karena ini obeng minus, ya, berarti ujungnya adalah pipih, lincip, kayak lating. Ya, itu obeng minus. Ada yang namanya nanti obeng plus. Ya, ini obeng plus. Ini yang obeng plus yang ini. Nah, ini obeng plus. Ya, ya, ujungnya ini kok ada item-itemnya buat apa Pak? Yang ujung item-item ini adalah magnet ya. Ini fungsinya untuk magnet menempelkan skrupnya. Jadi skrupnya biar lebih mudah menempel di ujungnya itu dengan menggunakan itu apa namanya magnet itu. Jadi ini ujungnya ujung obeng plus yang ujungnya adalah berbentuk kembang atau plus. Itu anak-anak materi hari ini cukup singkat ya. Ada beberapa slide. Namun saya terangkan untuk tugasnya anak-anak ya. Untuk tugasnya saya terangkan, saya share screen dulu ya. Jadi nanti kalian tugasnya adalah untuk sebentar saya publikasikan dulu ya, publikasi. Sebentar saya lihat dulu.
Jadi nanti tugasnya ini. Tugasnya sudah saya share di juga di web. Nah, nih. Nanti anak-anak memiliki tugas adalah ini yang bawah itu. Nah, kalian, nah ini kan instalasi listrik di rumah. Nah, kalian nanti bikin seperti ini. Tugas ini waktunya 3 hari anak-anak. Jadi dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 23. Ya, nanti digambar di sebuah kertas HVS, di kertas HVS ya, bukan folio ya. Kalau folio kan ada garisnya. Ini HVS saja. Kemudian nanti difoto, hasilnya difoto. Nah, anak-anak mau mengamati di rumah punya apa aja. Peralatannya kan tidak hanya televisi, ada kipas angin, ada setrika. Jadi nanti di sini ada gambarnya setrika, kipas angin gitu. Kemudian ada televisi, misalnya kalau punya kulkas berarti ada kulkas dan sebagainya. Kemudian lampunya dihitung. Misalnya ada lampunya di rumah, di dalam rumah itu ada 4 ya, nanti di sini 4. Kalau misalnya cop-copan ini, stekernya ini apa? Saklarnya ini ada yang saklar 2, saklar ganda ya dulu saklar ganda. Jadi kalian mengamati di rumah itu punya saklar berapa, lampunya berapa. Saklar ini kan paling nggak tahu, oh nek lampu ini saklarnya iki, oh saklarnya kayak apa, oh lampu kayak, nah ini nanti jumlah lampu ini adalah jumlah lampu yang ada di rumah Anda. Terus ini adalah peralatan yang di rumah Anda. Nah, dihubungkan dengan ini seperti ini. Jadi kalau ini berarti yang ini main negatif. Jadi yang diputus arusnya itu adalah yang merah. Saya ulangi, yang warna merah ini adalah warna yang positif, kemudian yang hitam itu adalah warna yang negatif. Jadi alat listrik itu menyala. Alat listrik itu menyala itu kalau ada 2 kabel. Satu ya, itu kabel positif, yang kedua kabel negatif. Nah, yang di layar Anda itu ada 2 kabel, tapi kabelnya terpisah. Ini adalah kabel positif, okay. Kemudian yang samping ini kabelnya negatif, gitu. Ini kabel negatif. Nah, ini yang negatif dari sini, kemudian ke bawah nih. Jadi lubang 1 itu untuk positif, ya, lubang 2 untuk negatif. Ini difotokan, ya, hasil itu difotokan, kemudian ya digambar seperti ini ya, ada cop-copannya 2 kayak gini, gambar cop-copan gitu, ada gambar saklar ya, soalnya sebisa mungkin gambar lah ya. Nanti dikirim ke email saya, ya sudah saya tuliskan di sini. Sesuaikan dengan peralatan listrik di rumahmu. Kalau peralatan listrik di rumahmu semakin banyak, kalau HP Pak, yo HP kan cop-copanan Pak, wah, HP nggak usah, HP nggak perlu aja. Yang permanen saja anak-anak ya, TV, kulkas, kipas angin, yang nggak perlu, nggak usah, nggak dibawa-bawa ya, nggak mungkin dibawa. Kulkas itu nggak mungkin dibawa kemana-mana kan, kalau dibawa kemana repot. Nah, kemudian sesuaikan dengan peralatan listrik di rumah kamu. Jadi lampunya berapa? Kalau kamarnya 4 berarti lampunya 4. Mungkin kalau kamarnya ruangannya ada 6, ya lampunya ada 6. Nanti digambarkan sesuai seperti ini. Oh, 2 lampu ini saklarnya saklar majemuk. Oh, ini saklar utama gitu ya. Tuh. Nah, sesuaikan dengan peralatan listrik di rumah kamu. Kemudian garis hitam itu sebagai kabel garis hitam ya. Maaf ini keliru saya. Garis nanti perbaiki. Garis hitam itu sebagai kabel negatif, garis merah sebagai kabel positif. Nanti tak perbaiki. Dari sini tak perbaiki. Kemudian dikerjakan di dalam HPS, difoto dan dikirim melalui email. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin 23 Agustus pukul 11.59 malam. Tugas dikirimkan ke Taufan Andrianto 12@guru.smpbelajar.id. Itu ya anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, sudah tahu? Sarah sudah paham? Ampun. Sudah, nggih. Nanti kalau nggak ada yang belum paham, silahkan ditanyakan pada saya. Oke, pada saya. Raihan Lutfianto sudah paham, Mas? Sudah, Pak. Ya, nggih. Kalau nggak cukup jelas, nanti bisa ditanyakan pada saya. Pak, itu gambarnya bagaimana? Olivia Rizky sudah paham? Ampun, nggih. Ampun, Mbak Olivia. Ampun. Oke anak-anak, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sedikit saja dari materi ini.
tolong tugasnya dikerjakan karena saya hanya mengambil nilai dari absensi, saya ulangi ya, saya hanya mengambil nilai dari absensi dan tugas. Untuk yang bisa ikut Zoom, ikut Google Meet itu nanti ada nilai tambahan. Saya jamin kalau yang absennya lengkap, tugasnya lengkap, itu nilainya pasti di atas 86 gitu. Yang nanti yang sering ikut Zoom seperti ini ya, nanti juga akan mendapatkan nilai tambahan. Insya Allah nilainya di atas 9 semuanya gitu. Ya, baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Harapan saya Klaten segera ke PPKM level 3 atau level 2. Syukur-syukur nggak pakai PPKM lah. Semuanya bisa masuk, vaksin selesai. Nanti bisa tetap muka lagi. Jangan sampai kamu tidak menemui masa-masa kelulusan ya. Nanti masa kelulusan itu jadi hampa. Oke ya, baik anak-anak, mungkin cukup sekian dulu pertemuan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, saya mohon maaf ya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.